penuhi panggilan. Nggih. Penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani jiwa yang berkorban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan terbuka semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani jiwa yang berkorban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan terbuka semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan terbuka semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami
sebab tanpa Roh Kudus kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Kami akan jatuh Tuhan. Haleluya. Oh sungguh-sungguh Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak berdaya hari-hari Tuhan. Kami sangat membutuhkan urapan Roh-Mu yang suci hari-hari ini Tuhan. Semakin Kau curahkan, semakin memenuhi, bahkan semakin melimpah atas hidup kami. Sehingga ada kekuatan yang melimpah-limpah untuk semakin bertahan hari-hari dalam penyucian terakhir sampai kami menjadi kehidupan yang sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan masih berikan kepanjangan umur, kesehatan, kekuatan bagi kami sepanjang malam. Sudah boleh beristirahat pagi ini, boleh bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Sekarang kami datang bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan, merendahkan diri kami untuk Tuhan. Oh menaikkan doa penyembahan di hadapan Tuhan. Juga membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sebagai hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membarui semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Urapi juga kami semua umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar Tuhan. Urapilah Engkau mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kalau malam buta untuk menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman, bertumbuh menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis. Kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya firman dan Roh Kudus menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami menjadi penyembah yang benar. Satu waktu bisa mencapai ukuran penyembahan yang sempurna Tuhan. Dan firman Roh Kudus juga adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, yang menolong, memulihkan, mengangkat apapun keterpurukan, kemerosotan dialami hari-hari ini. Tuhan sanggup mengangkat, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu nanti kemustahilan tertinggi kami menjadi sama, sempurna, mulia, layak menjadi mempelai bagi Tuhan. Kuasa-kuasa iblis menggoda merintangi kami saat kami membaca, merenungkan firman, saat kami menyembah Engkau Tuhan. Lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa main-main, kami usir semua di dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kembali kita sedang sujud di bawah kaki Tuhan, membaca merenungkan firman, juga kita akan sujud untuk menyembah Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab dalam kitab Nabi Yoel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai 32. Yoel pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18. Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus, barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Janganlah takut hai tanah,
bersorak-soraklah dan bersukacita, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacita karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Puji Tuhan, demikian kelanjutan bacaan kita dalam kitab Nabi Yoel ini pasal yang kedua, di mana kita sudah membaca dari ayat yang pertama, ya, Tuhan sudah menyerukan lewat ya hamba-hambanya para nabi ya untuk meniupkan sangkakala. Pada ayat 1 ya, meniupkan sangkakala sebab hari Tuhan itu ya sudah dekat ya, hari kedatangan Tuhan dan juga ya hari penghukuman ya, yang dahsyat itu akan segera terjadi hari-hari ini. Jadi apa yang disampaikan dalam kitab Nabi Yoel ini menjadi suatu nubuatan ya tentang apa yang akan terjadi di depan kita Islam ya. Kita berada di hari-hari ini ya, hari-hari yang terakhir di mana hukuman itu semakin dinyatakan atas dunia ini, dan juga kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Itu sebabnya ya, dari ayat 1 dikatakan sangkakala ini harus ditiup, harus diserukan ya. Haleluya, dengan kuat berteriaklah ya. Sebagai hamba Tuhan itu tugas kami untuk menyampaikan firman. Sangkakala itulah firman yang keras, firman yang menyucikan ya. Haleluya, firman yang menyatakan kesalahan, yang menegur, yang memperbaiki kelakuan untuk kita menjadi kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, suci sampai sempurna ya. Sehingga di sini kita membaca mulai ayat 18 sampai ayatnya yang ke-32 bahwa ada janji Tuhan ya, janji Tuhan kepada kehidupan yang sungguh-sungguh ya, bertobat
ya, berbalik, ya, haleluya, dari segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Mari saudara, mari dan jemaat yang dikasih Tuhan, ya, biar kita sungguh-sungguh hari ini berbalik ya kepada Tuhan. Bagaimana ayatnya yang ke-12 dikatakan, tetapi sekarang juga sudah. Ya. Jadi bukan nanti, bukan besok, bukan lusa atau kapan ya, tetapi sekarang juga, demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hati. Semoga ya kita berbalik dengan sungguh-sungguh. Ya, jemaat Efesus yang kita dengarkan, ya, pengembalaan yang sudah dalam dia jatuh, kehilangan kasih yang semula. Mari sungguh-sungguh berbalik, ayo miliki kasih semula dan terus tingkatkan itu lewat kebenaran, lewat kesucian yang kita ya, miliki hari-hari ini, yang kita perjuangkan lewat sangkakala firman yang disampaikan kepada kita. Kita terus menjadi kehidupan yang percaya, taat pada firman, ya, semakin benar, semakin suci. Nah, sehingga kita membaca di sini pada ayat 28, janji Tuhan juga adalah mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Ya, sebab Tuhan tahu dosa. Ya, Tuhan tahu, Tuhan sangat mengetahui, sangat mengerti, sangat memahami keadaan manusia. Kita sendiri saya mengaku kita tidak mampu, tidak berdaya. Nah, Tuhan tahu bahwa tanpa Roh Kudus manusia ini tidak mampu. Tidak mampu untuk mempertahankan kebenaran, kesuciannya. Apalagi mau sempurna, nggak bisa. Tanpa Roh Kudus, ya, daging ini terlalu kuat untuk ya dikalahkan. Ya, pengaruh daging, pengaruh dunia ini, pengaruh dosa ini terlalu kuat, saudara. Untuk membuat kita kembali jatuh di dalam dosa. Tadinya sudah benar, sudah suci, tapi jatuh lagi. Itu kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus. Ya, tidak ada Roh Kudus yang membuat kita kuat, bertahan, ya, untuk mencapai kesempurnaan. Sebabnya janji Tuhan, ya, sebagaimana juga dikatakan dalam surat Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-16, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya, coba kita baca ayat ini. Ini janji Tuhan, sebab Tuhan tahu, sekali lagi Tuhan sangat ya, memahami, mengerti keadaan manusia. Tanpa Roh Kudus itu bagaikan yatim piatu. Ya, kehidupan yang tidak memiliki sandaran hidup, ya, kehidupan yang sungguh-sungguh tidak berdaya. Ya, Yohanes pasalnya yang ke-14 ya, pasal 14. Ayatnya yang ke-16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penyertaannya manusia ya, itu hanya ya, sementara, ada batasannya, saudara. Manusia tidak selamanya akan bersama dengan kita, tapi Roh Kudus itu akan selamanya bersama dengan kita. Ya, sebabnya ini yang kita butuhkan. Ya. Ayatnya yang ke-18, langsung ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ya. Ini janji Tuhan. Ya, so Tuhan sangat memahami, mengerti keadaan kita. Tanpa Roh Kudus kita seperti yatim piatu. Ya, kehidupan yang tidak berdaya, tidak mampu ya, untuk melakukan kebenaran firman, mempertahankan kesucian, apalagi sempurna. Wah, ini sangat mustahil. Tapi lewat pekerjaan Roh Kudus menyertai kita ya, selama-lamanya. Itu artinya benar-benar kita akan mengalami ya kesempurnaan itu menjadi nyata ya, bukan sesuatu yang ya, tidak mungkin saudara. Ya. Memang bagi ya, kalau melihat keadaan kita manusia menjadi sempurna itu mustahil, sangat tidak mungkin. Tapi lewat pekerjaan Roh Kudus
Kesempurnaan itu pasti bisa terjadi, pasti kita akan alami. Makanya ya saya katakan tadi kemarin ya, ini momen yang tepat ya, ibadah pencurahan Roh Kudus dari kemarin ya. Haleluya. Bukan hanya dari kemarin, tapi dari 2000 tahun yang lalu, dari loteng Yerusalem ya, sampai hari ini dan seterusnya. Roh Kudus masih akan dicurahkan sebelum kedatangan Tuhan kali kedua. Ya. Itu sebabnya mari kita perhatikan sungguh-sungguh untuk kita ya perjuangkan hari-hari agar Roh Kudus itu terus ya kita miliki. Dan setelah kita mengalami pencurahan Roh Kudus ya, kita sudah memiliki Roh Kudus dalam diri kita, kita harus memperhatikan ya. Saya akan sampaikan kepada kita ya, apa yang harus kita jaga saudara ya, apa yang harus kita jaga setelah kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Satu, yang pertama, Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-30 ya. Ini harus kita jaga ya. Sudah memiliki Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita ya. Mulai dari kemarin ya, kita ya, dalam ibadah Pentakosta, nanti Pentakosta Roh Kudus ya, dicurahkan bagi kita ya. Itu sebabnya kita harus jaga. Yang pertama, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, menjelang kedatangan Tuhan, menjelang hukuman menimpa dunia ini. Yang harus kita jaga adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan membuat Roh Kudus bersedih, berduka ya. Kenapa Roh Kudus sampai berduka? Yesaya pasal 63 ayat 10. Yesaya 63 ayatnya yang ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka dengan aktif. Nah, seharusnya Roh Kudus yang berperang ya, menggantikan kita berperang untuk melawan dosa, dunia, daging ya, melawan segala banyaknya tantangan, masalah dalam hidup kita. Tapi jika kita mendukakan Roh Kudus yang berbalik berperang dengan kita, Roh Kudus memusuhi kita, berperang ya, dengan kita ya, kita melawan Roh Kudus ya. Ya. Setan saja tidak sanggup bertahan melawan Roh Kudus. Mikael, malaikat Mikael itu gambaran Roh Kudus. Mikael dengan malaikat-malaikatnya, setan dengan malaikat-malaikatnya bertempur di surga, setan kalah. Ya, jadi setan saja kalah dengan Roh Kudus, apalagi kita melawan Roh Kudus. Mari jangan dukakan Roh Kudus. Ya. Apa tandanya orang yang mendukakan Roh Kudus? Atau apa prakteknya orang yang mendukakan Roh Kudus? Yaitu orang yang di sini ayat 10. Tetapi mereka memberontak. Yuk jangan jadi pemberontak. Ya, tadi malam ibarat kaum muda, jangan durhaka. Lembu yang suka menanduk. Nah, itu tadi malam ibarat kaum muda. Jangan jadi lembu yang suka menanduk. Jangan jadi durhaka, jangan memberontak. Ya, seharusnya lembu itu adalah lembu yang taat, lembu yang setia. Sebab bicara lembu, ini bicara pelayan Tuhan yang dipakai di ladangnya Tuhan. Ya, kita semua mau dipakai Tuhan, asalkan kita menjadi lembu yang taat, lembu yang setia. Jangan jadi lembu yang suka menanduk, ya, durhaka, itu memberontak. Ya. Mari sudah. Ya, jangan tanduk tapi tunduk. Ya, rubah huruf A jadi huruf U. Ya, jangan menanduk tetapi mau tunduk pada firman. Semakin kita tunduk pada firman, taat, maka Roh Kudus juga akan semakin semakin bergairah. Roh Kudus itu ya, semakin senang tinggal dalam hidup kita.
Dia akan semakin bergairah ada di dalam hidup kita. Sehingga setiap langkah-langkah kita, Roh Kudus yang berperan. Ya, tadi malam di balik komodo saya katakan, dimanapun engkau berada, setiap pijakan kakimu, engkau akan selalu menang bersama dengan Roh Kudus. Ya, semoga kita mengerti. Itu 1, 2. Apa yang harus kita jaga setelah Roh Kudus ini menguasai kita? Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Yang kedua adalah Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19-20. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19-20. Janganlah padamkan roh. 20. Dan janganlah anggap rendah atau anggap remeh nubuat firman nubuat. Nah, ini yang kedua. Jangan padamkan roh. Nah, jadi kalau orang sudah mendukakan Roh Kudus, membuat Roh Kudus berduka, bersedih. Kenapa? Karena dia memberontak. Tadinya sudah hidup benar, hidup suci, sehingga Roh Kudus menguasai hidup. Kembali tanduk lagi. Nah, itu seringkali kita sudah taat, sudah setia. Roh Kudus sudah mengurapi kita, menguasai, tapi kita kembali berontak lagi, suka tanduk lagi, suka tidak taat. Sehingga Roh Kudus berduka, Roh Kudus mulai meninggalkan kita. Nah, satu waktu padam Roh Kudus, seperti pelita yang padam. Janganlah padamkan roh. Kenapa dia padamkan roh? Apa tandanya orang yang memadamkan pekerjaan Roh Kudus? Dia menganggap remeh, menganggap rendah nubuatan firman. Nah, hati-hati. Begitu saudara menganggap remeh firman yang disampaikan, seringkali firman, terutama firman nubuat, firman pengajaran ini yang menyatakan dosa, juga menyatakan tentang hukuman kedatangan Tuhan. Katanya hukuman mau datang, ini biasa saja. Itu dalam surat Petrus. Mereka mengejek, katanya Tuhan mau datang. Hati-hati. Jangan anggap remeh firman nubuat. Jangan anggap rendah. Mulai bosan dengar firman, bosan, mengantuk. Pagi-pagi ini seharusnya dalam surat Yesaya mengatakan, tiap pagi aku mempertajam telingaku. Seharusnya pagi-pagi seperti itu kita segar untuk dengar firman, mempertajam pendengaran kita. Jangan pagi-pagi dengar firman. Itu kesempatan ini setan memasukkan roh najis dalam diri kita. Sehingga kalau ada roh najis, Roh Kudus tidak ada. Roh Kudus berduka. Sebab orang ini akan jadi pemberontak lagi. Sudah benar, sudah suci, tapi karena tidak sungguh-sungguh dengan firman, anggap remeh firman, akhirnya jadi pemberontak. Satu waktu Roh Kudus padam, padam Roh Kudus. Dan terakhir yang ketiga, Markus 3 28-29. Markus pasal 3 ayat 28-29. Markus 3 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Yang ketiga, jangan menghujat Roh Kudus. Sebab menghujat Roh Kudus adalah dosa kekal, tidak mendapat ampun untuk selama-lamanya. Oh, ini mengerikan. Kalau sudah menghujat Roh Kudus, dia hanya untuk disimpan, untuk binasa. Makanya yuk, jangan membuat Roh Kudus berduka. Roh Kudus sudah mengurapi kita, menguasai kita. Ayo, jangan memberontak. Tunduklah, taat.
setia. Jangan anggap remeh firman, saudara. Jangan ngantuk, ya. Jangan tidak fokus, jangan main-main dengan firman. Ayo sungguh-sungguh, sebab engkau akan memadamkan roh. Ya. Ketika kita menganggap remeh firman, menganggap rendah firman, itu sama dengan kita memandangkan kaki dia, memadamkan Roh Kudus. Dan Tuhan katakan itu kaki dia akan dialihkan ke tempat yang lain. Nah, orang kalau sudah padamkan roh, sudah anggap remeh firman, ya tinggal satu waktu akan menghujat. Itu tadi mengejek, itu sudah termasuk menghujat, mengejek firman. Apa itu? Apa yang ajaran? Apa itu Roh Kudus? Oh, saya ini hebat, tanpa Roh Kudus pun saya bisa. Itu menghujat. Orang ini tidak akan mendapatkan ampun untuk selamanya. Ya. Sebab bicara Roh Kudus ini bicara zaman yang terakhir. Kita memiliki peta zaman 2000 tahun zaman Allah Bapa, dari Adam sampai Abraham, 2000 tahun zaman anak Allah Yesus, dari Abraham sampai kedatangan Yesus pertama kali, dan dari kedatangan Yesus pertama kali sampai kedatangan Yesus kedua kali, 2000 tahun zamannya Allah Roh Kudus. Itu sebabnya dikatakan menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun lagi, karena sesudah zaman Roh Kudus yang ada tinggal zaman Antikris. Itu artinya tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan. Ini dosa kekal. Roh Kudus bekerja di hari-hari yang terakhir ini. Makanya hargai pekerjaan Roh Kudus. Jangan buat dia berduka. Jangan padamkan pekerjaannya. Ayo, kita semakin sungguh-sungguh itu pelita hidup. Sama dengan mata kita gini ya, dengan firman. Fokus dengan firman. Jangan ngantuk, jangan anggap remeh. Itu memadamkan Roh Kudus. Mari saat dengar firman kita sungguh-sungguh dengar firman. Ya, sehingga Roh Kudus itu akan semakin menyala terus dalam hidup kita. Berkobar-kobar. Ya, nah, ini membuat kita suatu waktu nanti akan menjadi terang dunia. Ya, menjadi mempelai Tuhan. Sehingga mau bagaimanapun gelapnya dunia ini, gelap pasti akan dikalahkan dengan terang. Gelap pasti akan dikalahkan. Makanya terang ini harus semakin membesar lewat pekerjaan Roh Kudus, firman yang kita sungguh-sungguh lakukan, praktekkan hari-hari ini, ya, dan sungguh-sungguh kita banyak menyembah Tuhan. Kemarin ketika aku melihat pelangi, sekali katakan aku sujud menyembah. Nah, Roh Kudus itu adalah pelangi. Ya, mari semakin kita sujud menyembah Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Roh Kudus juga akan semakin dicurahkan dalam hidup kita, semakin melimpah. Apalagi nah, Galatia pasal yang kelima ayat 22, ya, Galatia pasal 5 ayat 22 kita baca. Nah, sampai satu waktu kita memiliki buah-buah roh, 9 buah-buah roh: kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah-buah roh. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Perhatikan 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, milik Roh Kudus. Kristus itu Roh Kudus. Milik Kristus Yesus, milik firman, milik Roh Kudus. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi semakin kita sujud menyembah Tuhan, Roh Kudus akan semakin dicurahkan. Apalagi ditambah dengan penyaliban daging atau percikan darah, sengsara daging tanpa dosa. 1 Petrus pasal 4 ayat 12, berbahagialah kamu jika kamu dinista, kamu menderita karena Kristus, sebab roh kemuliaan, Roh Kudus ada pada. Jadi semakin kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh,
ditambah percikan darah, doa puasa, doa semalam suntuk. Ini Roh Kudus semakin kuat, semakin melimpah. Ini yang memberikan kekuatan yang melimpah juga atas hidup kita, untuk kita terus menjadi kehidupan yang berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam Tuhan, dalam ibadah pelayanan, di dalam pengorbanan kita, perjuangan kita, semua disertai dengan perjuangan yang maksimal, seperti Maria bisa persembahkan apapun untuk pelayanan. Bahkan tadi malam, kaum muda, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Sebagai tawanan roh, Rasul Paulus, nyawanya saja dia tidak hiraukan, asal saja mencapai garis akhir. Ini kalau kita punya Roh Kudus, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk beribadah melayani Tuhan. Kita akan menerobos setiap tantangan, masalah, pergumulan, penderitaan, kemustahilan untuk tetap setia dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semoga kita bisa mengerti, sehingga kita sudah mendengarkan bahwa bersama Roh Kudus dialah malaikat Mikael yang akan berperang ganti kita. Itu artinya langkah-langkahmu adalah langkah-langkah kemenangan bersama dengan Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa untuk selalu menjadi pemenang, untuk menjadi pemenang, merebut kemenangan, jadi pemenang, merebut kemenangan. Itulah kuda putih, kegerakan Roh Kudus yang kita dipakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kudus. Itu juga membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, sampai semuanya mencapai satu kesatuan tubuh yang sempurna. Jadi mempelai Tuhan bahagia masuk pesta nikahan domba, kerajaan 1000 tahun sampai Yerusalem. Oh, bahagia untuk selama. Ayo, jangan dukakan Roh Kudus, jangan padamkan Roh Kudus, jangan hujat Roh Kudus. Ayo, kita semakin sungguh-sungguh dalam firman pengajaran ini, sujud menyembah Tuhan, lewati percikan darah, bertahan sungguh-sungguh dalam percikan darah. Nanti hari Sabtu percikan darah, doa puasa. Ayo, semakin roh kemuliaan ini dicurahkan semakin limpah atas hidup kita. Inilah yang membuat kita bisa menang. Saya sudah katakan, yang bisa mengangkat pelayanan kita, pengembalaan di sini hanyalah Roh Kudus. Yang bisa mengangkat hidupmu kaum muda, nikahmu, memperbaiki nikahmu, semua, itu hanya Roh Kudus. Sebanyak mari kesempatan yang tepat bagi kita. Mulai dari kemarin, seterusnya hari Sabtu, pas kita ulang tahun pengembalaan. Semoga 9 buah boroh ini kita miliki. Ini nanti akan mengangkat, memulihkan kita. Pemulihan terjadi, pengangkatan terjadi, mujizat terjadi, kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita, memakai kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang sujud di bawah kaki Tuhan. Kembali kita pujikan pujian tadi. Kami datang memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, yang dapat kami berikan, kami penuhi amanah Tuhan, melayani jiwa yang berbeban, melayani jiwa yang berbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan
menyelamatkan jiwa yang tersesat, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berilah hati yang berbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berilah hati yang berbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami butuhkan urapan Roh-Mu semakin memenuhi kami lagi dan sungguh-sungguh. Haleluya, 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 haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Roh Kudus tercurah bagi kami. Haleluya, haleluya. Sekali lagi semakin kita sujud, semakin kita sujud menyembah Tuhan, kita menghadapi pertahanan, menghadapi percikan. Roh Kudus di atas kursi Tuhan semakin melimpah. Haleluya. Kita memiliki kuasa dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Untuk meneguhkan setiap kesaksian kita, membawa jiwa-jiwa dan kepada Tuhan. Ayo, sembari yang sembari. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ya
Bisa aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Berdoa mujizat itu nyata. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan dengan kekuatan, namun Roh Kudus, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Mari bangkit berdiri semua. Sungguh kita tidak mampu. Di saat kita merasa sungguh-sungguh tidak mampu, dan kita percaya, kita taat pada firman, kita berdoa, kita sungguh-sungguh berseru, di situ Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Roh Kudus semakin dicurahkan. Haleluya. Dengan Roh Kudus dicurahkan, maka kuasa Tuhan yang sempurna itu ada dalam hidup kita. Haleluya. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus itu turun di atas kamu.
Haleluya. Dan mari kita semakin merasa sungguh-sungguh tidak mampu dan percaya berseru berdoa kepada Tuhan. Tolong Roh Kudus lagi bersungguh-sungguh. Haleluya. Mari supaya merasa sungguh-sungguh tidak mampu, sangat membutuhkan untuk Roh Kudus semakin melimpah curahkan. Mari kita angkat dua tangan kita kepada Tuhan. Curahkan kuasa-Mu yang sempurna atas hidup kami, kuasa-Mu yang tak terbatas atas hidup kami. Dimanapun umat berada saat ini, Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas untuk menjangkau kehidupan kami semua. Apapun yang kami hadapi, masalah pergumulan, tantangan, penderitaan, kemustahilan, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Roh Kudus ada atas hidup kami, kuasa yang sempurna, mujizat Tuhan terjadi, pemulihan terjadi Tuhan. Sungguh-sungguh kami merasakan Engkau menjamah setiap kehidupan kami. Jamah Tuhan, jamah, pulihkan Tuhan. Mujizat terjadi bagi kami semua. Baik ada di tempat ini, maka dimanapun umat berada saat ini, Roh Kudus dicurahkan, kuasa sempurna dicurahkan, mujizat terjadi bagi kami. Tidak mustahil bagi Roh Kudus yang memberikan kemenangan bagi kami, yang kecil, yang lemah, yang tidak berdaya ini Tuhan, yang menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan katakan, terima kasih Tuhan. Jangan takut, jangan gentar menghadapi apapun juga, sebab kuasa dalam diri kita, kuasa Roh Kudus lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Kekuatan apapun yang ada di dunia ini tidak sanggup, haleluya, untuk menandingi kuasa yang ada dalam diri kita. Roh yang dalam diri kita lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Sebab langkah-langkah hidup kita bersama Roh Kudus adalah langkah-langkah kemenangan, langkah-langkah mujizat. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi kehidupan yang sungguh-sungguh mengalami urapan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus saya. Itulah yang kami rindukan. Engkau menggenapi janji-Mu Tuhan. Hari-hari ini seterusnya, semakin kami sujud menyembah Engkau, semakin Roh Kudus Engkau curahkan, terus Engkau curahkan Tuhan. Itu yang kami butuhkan dalam hidup. Itu yang sangat kami butuhkan. Semakin melimpah Roh Kudus Engkau curahkan, semakin Tuhan kami merasakan kekuatan yang melimpah-limpah itu daripada-Mu. Sehingga apapun yang terjadi di hadapan kami, Tuhan, dosa-dosa yang memuncak Tuhan untuk mau menggoda, menjatuhkan kami tetap benar, tetap suci di hadapan-Mu. Apapun masalah, pergumulan, tantangan, penderitaan, kemustahilan, kami Tuhan tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Bahwa suatu waktu kami akan mengalami bahwa Roh Kudus itu adalah pelangi, haleluya, yang indah. Itulah rencana Tuhan yang indah atas hidup kami. Di balik semua yang kami alami hari-hari ini, percaya ada rencana Tuhan yang indah Tuhan persiapkan bagi kami, pribadi kami, lepas pribadi Tuhan, dalam nikah kami, dalam Tuhan
usaha pekerjaan, studi, masa depan semua Tuhan. Di dalam pengembangan di tempat ini ada rencana Tuhan yang indah. Tuhan siap bagi kami, terutama Ridwan kami. Pakailah kami ya Tuhan. Roh Kudus memakai kami dalam kegerakan Roh Kudus, kegerakan firman pengajaran, kegerakan pembangunan tubuh Kristus, membawa jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Haleluya, keselamatan hari-hari ini. Kami sangat terbeban dengan jiwa-jiwa Tuhan yang masih hidup dalam kegelapan. Kami rindu membawa mereka diselamatkan Tuhan, membawa mereka diterangi oleh firman sampai terjadinya kesatuan tubuhmu yang sempurna. Inilah kami semua Tuhan. Kami yang di tempat ini dimanapun umat berada saat pagi ini, kuasa Roh Kudus yang turun atas hidup kami adalah kuasa yang sempurna, kuasa yang tak terbatas untuk menjangkau setiap hidup kami. Apapun masalah, pergumulan, tantangan, beban berat, penderitaan, kemustahilan, semuanya dihapuskan Tuhan, semuanya dipulihkan Tuhan, semuanya ditolong Tuhan. Mujizat terjadi bagi kami hari-hari ini Tuhan. Haleluya. Sehingga dalam setiap langkah-langkah kami adalah langkah-langkah mujizat bersama Tuhan. Langkah-langkah Tuhan sekarang Tuhan, masa depan indah berhasil sampai hidup kekal bahagia bersama Tuhan itu selalu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua senap tubuh jiwa kami dan segala perkara kami. Roh Kudus yang bekerja, Engkau yang turut bekerja dalam segala sesuatu, beratakan kebaikan bagi kehidupan yang mengasihi Engkau, dan Engkau menjadikan segala-galanya baik dalam hidup kami, indah sampai sempurna, mulia seperti Engkau ya Tuhan. Apa yang tak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tak pernah kami dengar dengan telinga, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga pengembalaan kami di tempat ini, kami bersama dalam tangan-Mu. Nyatakan terus firman bagi kami, bukakan firman-Mu yang kami butuhkan. Firman pengembalaan terus Engkau nyatakan, semakin menyucikan, mengubahkan, membangun, menyiapkan kami menjadi hidup yang layak, selalu siap, selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu Tuhan kali yang kedua ya Tuhan. Semua yang kami butuhkan, kami rindukan, serahkan fasilitas dalam pembangunan rumah ibadah kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami percaya Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus juga yang akan membukakan pintu-pintu berkat bagi kami ya Tuhan. Haleluya, memerintahkan berkat-Mu untuk pelayanan pembangunan Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengangkat, Engkau yang memulihkan. Haleluya, Engkau yang memakai kehidupan kami dalam pelayanan pembangunan Tuhan hari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, dimanapun umat pergi berada beraktivitas, baik yang bersekolah Tuhan tolong, dalam studi, cita-cita masa depan Tuhan buat semua itu berhasil dalam kehidupan. Yang mencari pekerjaan di pekerjaan yang terbaik, tidak mengalami ibadah pelayanan yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan lakukan di sawah, di kebun, di kantor, toko, dalam berdagang, semua apapun yang bekerja. Usahakan bukan jalan, sembuhkan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Umat merasakan pemeliharaan, perlindungan, pembinaan Tuhan secara ajaib dalam hidup mereka. Oh haleluya, sungguh-sungguh langkah-langkah mujizat bersama Tuhan, langkah-langkah kemenangan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu yang ajaib, yang abadi terus menyertai kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut hari yang baru ini, melangkah bersama dengan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.